Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma Perdani, mahasiswa ekstensi Universitas Indraprasta PGRI atau Unindra, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NPM 201821500085 kelas 5XA akan menyampaikan materi mengenai bisnis model kanvas yang merupakan salah satu tugas akhir dari mata kuliah kewirausahaan. Bisnis model kanvas merupakan suatu kerangka kerja yang membahas mengenai model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Saya akan menjelaskan 9 elemen dalam bisnis model kanvas milik saya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan 4 kolom yang terdapat di atas 9 elemen ini. Yang pertama, desain for, saya tulis pakaian anak-anak. Kemudian desain by oleh saya sendiri, Erma Perdani, pada tanggal 20 November 2020. Terakhir ada website. Nah, website ini saya cantumkan marketplace saya agar memudahkan calon pembeli untuk memilih dan mencari serta membeli barang yang akan mereka beli. Nah, terus websitenya adalah shopee.co.id/muda-modis. Setelah itu, kita langsung ke elemen yang pertama, yaitu customer segment, merupakan target konsumen yang akan atau sedang kita incar untuk menjadi pelanggan kita. Nah, kalau saya pilihnya adalah ibu-ibu yang memiliki anak laki-laki atau perempuan yang berusia 0 sampai 7 tahun. Ibu, karena menurut saya ibu adalah salah satu orang yang peduli mengenai cara berpakaian anak-anaknya. Kenapa 0 sampai 7 tahun? Karena saya hanya menjual pakaian untuk anak-anak yang berusia 0 sampai 7 tahun. Kemudian yang kedua ada value propositions atau nilai, yaitu kelebihan dan keunggulan dari produk kita dibanding penjual lain. Nah, kalau saya yang pertama ini ada pakaian dengan berbagai merek yang terkenal seperti Star Kids, Velvet Junior, Carter, Little Sunshine, dan lain-lain. Nah, tentu merek-merek ini sudah banyak dikenal dan diketahui oleh ibu-ibu ya. Terus yang kedua, model pakaian mengikuti tren terbaru ya. Jadi selalu akan ada model-model baju yang terbaru sesuai perkembangan zaman. Dan yang ketiga, pakaian dengan bahan yang terbaik dan nyaman untuk dipakai anak-anak. Nah, biasanya bahan yang digunakan adalah bahan katun Combat 30, bahan katun rayon, bahan katun Toyoba, dan lain-lain. Kemudian keempat, pakaian yang dijual bervariasi. Nah, bervariasi ini dengan berbagai jenis model ya, seperti kemeja, jumpsuit, jumper, piyama, kaos, dress, celana jogger, celana legging, rok, dan masih banyak lainnya, sehingga banyak sekali pilihan ketika ibu akan membeli pakaian yang memang dibutuhkan atau dicarinya. Lalu yang kelima, harganya relatif terjangkau, yaitu harga yang memang sesuai dengan kualitas yang kami jual. Terakhir, akses dalam membeli pakaian dapat menggunakan marketplace, karena kebanyakan ketika kita berjualan di media sosial banyak sekali yang bertanya, ada marketplace-nya gak? Nah, hal ini karena ketika calon pembeli ingin berbelanja melalui marketplace, mereka akan merasa bahwa uang yang mereka miliki ini aman sebelum barang mereka terima, serta mereka juga dapat melakukan komplain atau pengembalian barang jika memang barang tidak sesuai dengan deskripsi yang telah dijelaskan pada saat mereka akan melakukan pembelian. Lalu yang ketiga ini, elemen ketiga ada channels, yaitu cara menjaga customer. Yang pertama, saya memasang iklan di media sosial atau marketplace. Nah, cara ini merupakan salah satu cara agar kita mendapatkan followers, dan kemudian ketika followers ini memang membutuhkan barang yang mereka cari, mereka akan membeli barang tersebut di toko kita. Lalu yang kedua, menjual pakaian secara live. Kenapa secara live? Karena hal ini dapat meningkatkan followers kita, serta dapat mendeskripsikan dan menjelaskan barang yang kita jual secara langsung kepada penonton atau calon pembeli. Lalu yang ketiga, membuka peluang untuk reseller. Nah, dengan membuka peluang ini kita dapat melebarkan sayap usaha kita untuk menjangkau pembeli lebih banyak melalui reseller.
Keempat, meminta orang terdekat untuk mempromosikan produk kita. Biasanya kita akan meminta promosikan dengan orang-orang yang pernah membeli produk kita dan merasa puas dengan kualitas dari produk kita, sehingga mereka akan merekomendasikan barang tersebut kepada orang terdekat mereka juga. Lalu yang keempat, customer relationship. Customer relationship ini cara yang dapat digunakan untuk menjalin komunikasi atau menjalin hubungan dengan customer. Di sini kita mencoba membangun dan mempertahankan hubungan kita dengan para customer. Yang pertama, tentu saya membuat grup khusus untuk reseller. Jadi grup untuk khusus reseller ini kita menjalin komunikasi agar para reseller kembali membeli barang di kita, bisa dengan cara memberikan giveaway untuk reseller yang aktif dan memiliki penjualan terbanyak. Lalu kedua, memberikan cashback atau gratis ongkir kirim dengan minimal pembelian. Nah, hal ini juga merupakan salah satu hal yang ampuh karena kebanyakan ibu-ibu suka banget belanja yang memiliki cashback atau gratis ongkir. Lalu ketiga, menanyakan kepuasan pembeli. Dengan menanyakan kepuasan pembeli kepada pelanggan, ini dapat menunjukkan bahwa penjual memiliki sifat yang ramah dan mau menerima masukan atau kritik dari pembeli jika ada kritikan dan saran. Lalu yang kelima, revenue stream, yaitu berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan dari venue promotion. Bahasa kasarnya yaitu cara kita mendapatkan uang. Tentu bagaimana? Kalau saya menjual baju yang berkualitas untuk anak-anak yang berusia 0 sampai 7 tahun. Kemudian yang keenam ada key resource, yaitu hal penting yang harus dimiliki agar key activities bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan kepada customer. Pertama, terdapat sumber daya manusia. Di toko kami terdapat tim packing barang, admin media sosial, admin marketplace, admin promosi, dan tim untuk live streaming. Lalu terdapat juga sumber daya lain, yaitu internet, mesin print, tripod, ring light, dan gadget untuk digunakan untuk live streaming. Lalu selanjutnya ada key activities, yaitu harus diisi dengan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Nah, kalau di sini saya ada admin yang menangani permintaan dan pertanyaan customer, admin yang mengupload barang terbaru dan melakukan promosi, tim live yang mengatur jadwal live streaming, dan tim packing yang memastikan barang dikemas dan dikirim dengan baik. Kemudian ada key partner, yaitu pihak yang dapat diajak bekerja sama. Pertama, saya ada jasa pengiriman, yaitu dengan JNE, JNT, Shopee Express. Kemudian ada marketplace, supplier pakaian, agensi iklan, dan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Kemudian yang terakhir terdapat cost structure, yaitu rincian biaya-biaya terbesar yang harus Anda keluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Di sini ada biaya listrik, biaya internet, biaya gaji karyawan, dan biaya iklan. Keempat biaya ini merupakan biaya fixed cost, biaya yang memang harus dikeluarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.